Mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan ini kita akan mengangkat satu ayat dan juga seperti biasa akan kita ambil juga ayat lain guna kita bisa lihat hubungannya, sehingga dari beberapa ayat yang kita lihat hubungannya bisa kita tangkap maksudnya gitu. Kita lihat di sini surat Yunus, surat ke-10 ayat ke-104 ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syakkin min dini fala a'budul ladzi ta'buduna min dunillah walakin a'budullaha alladzi yatawaffakum wa umirtu an akuna minal mu'minin. Kalau dilihat dari secara keseluruhan ini kalimat kata kerja perintah, karena ada kata kerja perintah yaitu qul ya. Cuman di dalam kalimat kata kerja perintah ini ada banyak lagi unsur-unsurnya yang mesti kita buka ya dengan alatnya, itu bahasa. Seperti misalnya di sini ada kata seruan ya, kata seruan. Karena ada kata penyerunya yaitu ya ayuha, atau di ayat lain disebutkan ya atau ayuha saja juga ada gitu kan. Macam-macam, yang jelas itu masuk kategori kata penyeru. Tapi sebelum itu dari kata perintah kul itu ada sasaran perintah ya kan. Sasaran perintahnya adalah anta. Anta itu Nabi Muhammad pertama. Nah, karena secara biologis Nabi Muhammad itu tidak ada lagi, fisiknya kan sudah meninggal, bukan berarti ini tidak berlaku lagi. Karena kan sudah diturunkan dari Allah melalui para rasulnya kepada kita secara estafet. Jadi antaknya itu, di sini antaknya itu bukan hanya Nabi Muhammad gitu maksud, tetapi siapapun yang merasa diperintah oleh kul tadi, yaitu orang-orang mukmin tentunya, yang memilih atau yang berkehendak menjadi mukmin. Soalnya kenapa saya harus ngejelasin begitu? Banyak orang-orang itu menafsirkannya itu kalau kul itu kan yang diperintah Nabi Muhammad. Wah, saya kan bukan Nabi Muhammad. Gitu. Berarti surat atau ayat itu bukan buat saya gitu, tapi buat Nabi Muhammad gitu. Apalagi isi dari perintahnya itu adalah ya ayuhan nas. Kalau itu oke, itu kan itu saya manusia, berarti itu untuk saya itu. Jangan dipilah-pilah begitu. Pahami itu secara metodis ya. Metodis itu melihat dari mulai sumber sampai ke objek yang mau dicapai atau objek yang mau dituju gitu. Jadi harus dilihat secara metodis gitu. Allah ke malaikat Jibril, ke Nabi Muhammad, sampai ke Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, sampai ke kita itu. Itu kan saling menyampaikan. Jadi ketika ada hadis yang mengatakan khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Kan di situ ada wa 'allamahunya kan. Sebaik-baik manusia adalah belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Jangan nanti berpersepsi atau berasumsi yang mengajar Al-Qur'an itu bukan manusia, melainkan Allah. Karena Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Dia Allah yang mengajarkan Al-Qur'an. Itu nggak ada hadis itu, nanti begitu. Hadis itu menyalahi ayat tersebut. Karena yang mengajarkan Al-Quran itu hanyalah Allah. Jadi Allah itu belusukan gitu. Belusukan ke daerah-daerah gitu, ngajarin Quran gitu. Nah itu harus dipahami secara metodis gitu ya. Adanya perintah itu ditujukan kepada yang diperintah siapa. Nanti yang diperintah itu menjadi pelaksana
pelaksana dari apa yang diperintah. Misalnya apa isinya, yang harus dilaksanakan apa, suruh baca, ya pelaksananya pun membaca. Makanya nggak bisa nanti dia bawa sholat qul huwallahu ahadun, qulnya itu nggak usah dibaca dalam sholat misalnya, huwallahu ahadun aja, karena kan itu perintahnya kepada saya, masa saya merintah diri saya lagi gitu. Pahami itu sebagai konteks kebijakan yang memerintahkan kita. Jadi posisi kita tetap diantak di sana. Jadi kebijakan itulah yang memerintahkan kita. Kebijakan siapa? Kebijakan Allah. Gak bisa nanti dibawa sholatnya itu, gak usah pakai kul lagi, tapi huwallahu ahad. Itu sudah menyalahi kontekstual ya. Nilai metodisnya udah nggak ada di situ. Ya itu sekilas wawasan tentang kata kerja perintah ya. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, yang berikutnya adalah para sahabat, dan sampai sekarang ini kita adalah sebagai pelaksana atau menjadi sasaran perintah. Bagi yang merasa, kalau nggak merasa ya silahkan gitu. Tapi konsekuensinya kalau nggak merasa ya jangan pakai Quran. Ini kan nggak mengaku Islam pakai Quran tapi nggak merasa. Ya, jangan setengah-setengah maksudnya. Qul anta, objeknya apa? Ya, ayuhan nasu sampai habis ya. Jadi sasaran perintah dengan objek perintah itu beda ya. Ya. Kalau sasaran perintah itu siapa yang diperintah gitu. Kalau objek perintah isi dari perintah gitu. Isi perintahnya apa? Ya itulah objeknya. Itu bedanya ya. Tegaskanlah oleh Anda ya ayuhan nasu. Nah nanti kita juga ya ayuhan nasu ini ada contoh-contohnya kan. Kalimat seruan ya, atau kalimat kata seru ya. Cara-cara menggunakannya. Kalau dia tanpa majemuk dengan kalimat sesudahnya, dia harus domah. Kalau dia majemuk dengan sesudahnya, dia harus fathah di sini. Nanti ada contoh-contohnya di sini di Quran, data-datanya gitu. Kita ngomong begitu, teorinya begitu karena datanya ada gitu. Wahai manusia, ini bentuk jamak dari insanun ya. Wahai sekalian manusia gitu. Jadi dalam konteks ayat ini aja, ini yang diseru adalah seluruh manusia pada umumnya ya. Cuma nanti kalau kita bawa ke ayat lain nanti ini kelihatan manusia ini manusia yang mana gitu. Wahai sekalian manusia, jika kalian ada di dalam keraguan perihal. Nah, dinun ini dini, ini kan dinun plus ana. Jadi ana kepunyaan di situ. Dia menjadi ma'rifat, sudah menentu atau majemuk ya. Din ini dari kata, kalau lihat di kamus, ad-dinu sama dengan at-tadbiru. At-tadbiru. Tadbiru itu bentuk apa? Masdar. Dari dabbaro yudabbiru. Masdarnya tadbiron. Nah, berarti kalau diambil dabbaro yudabbiru tadbiron, artinya mengurus atau mengatur ya. Mengatur, mengurus. Nah ini kenapa dikasih tanda panah? Karena saya cek di kamus sinonim, pengaturan, pengurusan itu sinonim dengan penataan gitu. Atau dalam bahasa Inggrisnya itu regulation ya. Sudah diserap oleh bahasa Indonesia menjadi regulasi. Jadi terserah mau ngambil arti yang mana, sama aja gitu. Ini kan kalau yang istilah yang paling modern kan regulasi. Kalau mau dipakai arti penataan bisa, pengurusan juga bisa, pengaturan juga bisa. Atau dalam bahasa Inggris juga setting kan. Kalau kita lihat di handphone tuh pengaturan, setting gitu. Nah kata kerja tadbiron ini yudabbirul amro minas samai ilal ardi. Dia mengatur, mengurus, menata, meregulasi dari mulai apa yang di langit sampai semua yang ada di bumi. Ya kan, minas samai ilal ardi, dari langit sampai di bumi. Dia semua yang mengatur.
Tapi kalau mau melihat di hubungannya berarti pengaturannya itu atau dinnya itu dinullah. Berarti di sini mencakup alam semesta gitu. Bukannya din itu Islam cuma ngurusin apa? Ke KUA, nikah, resmi, sah, pulang, itu bukan itu aja urusannya. Karena menyangkut kerja berbuat fungsi Allah yang yudabbirul amro minas samai ila ardi. Dalam penataan kehidupan manusia itu dinul Islam gitu. Warodi itu lakumul islama dina. Ya. Jadi tadi jika kalian ada di dalam keraguan perihal tatanan hidupku menurut naku, ini kan ku-nya kan ke sasaran perintah ini anta, karena dia sudah menjadi mutakalim ya, yang mengajak bicara menjadi aku gitu loh. Kalau yang diajak bicara anta, ya kan, sebagai mutakalam. Begitu dia ngomong jadi mutakalim, ya kan, yang ngajak bicara. Bisa dibedain nggak? Kul anta berarti dia mutakalam. Begitu dia ngomong ya ayuhan nasu in kuntum fi syakin min dini, jadi ana, dia menjadi mutakalim gitu. Aku, tatanan hidupku. Jika kalian ada di dalam keraguan perihal tatanan hidup atau penataan hidup menurut sunnahku, nah sunnah itu nanti kalau kita lihat ayat wakadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitabu wala imalatin ja'alnahu nuran nahdi bihi man nasya wa innaka latahdi ila siratin mustaqim. Di situ sesungguhnya Anda benar-benar mempedomani. Tapi di ayat lain dikatakan la tahdi, panjang dia. Anda tidak bisa mempedomani man ahbabta, siapa yang Anda cintai ya. Itu ada dua, jadi dua fungsi. Yang di la tahdi ila siratin mustaqim itu uswatun hasanah atau sunnah Rasul ya. Kalau yang la tahdi man ahbabta itu abduhu, Muhammad sebagai abduhu. Dia tidak bisa mempedomani Abu Talib ya, Abi Talib, pamannya sendiri secara pribadi, tetapi sunnahnya bisa gitu. Bisa dibedain nggak itu? Makanya ada asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Ya. Itu ya, makanya di sini sunnahku gitu. Sunnahku, maka tidaklah aku abada yang budu ibadatan mengabdi ya. Tidaklah aku hidup mengabdi. Nah, ini jumlah sila tapi bukan ke sini ya. Tapi ke mereka. Kalau jumlah silahnya itu ke kalimat selanjutnya, atau jumlah silahnya itu dengan kalimat selanjutnya, dia menjadi tidaklah aku mengabdi kepada kalian yang mengabdi gitu. Tapi kalau ini isi mausulnya atau jumlah silahnya dengan mereka di lain ayat ya, maka tidaklah aku hidup mengabdi terhadap atau kepada yang kalian abdi. Beda kan? Kalian yang mengabdi dengan yang kalian abdi kan beda. Ya kan? Nah, di sini yang kalian abdi. Berarti mereka yang kalian abdi. Mereka itu kemana? Nanti kita lihat surat Fatir ya. Surat Fatir ayat 40. Qul ara'aitum syuraka'akumul ladzina tad'una min dunillahi. Ya kan? Tegaskanlah, tidakkah kalian melihat pentolan-pentolan kalian yang kalian abdi, yaitu selain dari ajaran Allah. Jadi di sini humnya di sini adalah syuraka'akum gitu. Pentolan-pentolan ya. Tokoh-tokoh yang diikutsertakan
pada kebijakan Allah. Jadi Allah ini punya kebijakan. Selain Allah ada kebijakan lain yang diikutsertakan. Nah, si pelaku yang mengikutsertakan itu disebut musyrik. Musyrikun yang mengikutsertakan ya. Nah, yang diikutsertakan itu syurakaakum tadi, pentolan-pentolan beserta kebijakannya otomatis. Bisa dibedain nggak itu? Jadi orang-orang musyrik ini mengikutsertakan tokoh-tokoh. Jadi tokoh-tokoh itu ngambil kebijakan juga selain kebijakan Allah gitu. Itu fungsi musyrik ya, pelakunya gitu, kerjaannya. Jadi di sini nanti kembali yang dimaksud an-nasu ini tadi orang-orang musyrik sebenarnya. Kalau dilihat dari ayat tadi ya. Karena di sini isim mausulnya jumlah silahnya dengan syurakaakum gitu. Atau syurakau ya. Syuraka. Tidaklah aku hidup mengabdi kepada pentolan-pentolan yang kalian abdi, yaitu selain dari ajaran Allah gitu. Ya kan, kelihatan kan? Berarti di sini orang-orang musyrik semua gitu. Kan dia kan yang mengikutsertakan selain ajaran Allah. Berarti manusia seumumnya. Nanti buat data lagi kan, wa in tuti aktsara man fil ardi yudilluka an sabilillah dan seterusnya itu. Jadi kalau ya itulah kebanyakan manusia tuh jadi korban dari kebohongan dan kira-kira gitu, nggak objektif. Yang kalian abdi yaitu dari selain ajaran Allah. Tetapi aku hidup mengabdi dengan ajaran Allah yang, nah ini baru ini kesini, yang ada dianya di sini kan, ada huwa, dia Allah maksudnya. Tapi kan di sini menyambung gitu, gak perlu lagi diartikan huwanya. Akan tetapi aku hidup mengabdi menurut ajaran Allah yang yatawafa, dari tawafa, yatawafa, tawafian, mematikan ya. Yang mematikan budaya kalian atau peradaban kalian. Kenapa di sini mematikan budaya bukan fisik? Kalau fisik di sini bukannya kum ya, tapi yatawafana gitu. Yang dia mematikan kita. Ya kan? Nah, kita berarti termasuk Nabi Muhammad gitu loh. Tapi Nabi Muhammad sendiri menyebutnya kum. Berarti kalian aja yang dimatikan nanti gitu. Bisa nggak dibedain itu? Kalian aja, berarti budayanya. Kalau secara fisik kan semua dimatikan. Ya kan? Semua manusia secara fisik, secara biologis itu pasti semua dimatikan. Bisa tangkap apa bedanya itu? Makanya di sini harus ke budaya ya, atau peradaban ya, yang mematikan budaya kalian, yaitu aku diperintah menjadi bagian dari orang-orang mukmin ya. Aku diperintah. Jadi Nabi Muhammad aja sebagai Muhammad bin Abdullah atau Muhammad Abduhu itu disuruh menjadi mukmin ya. Selain dari Rasul dia juga jadi mukmin gitu. Fungsinya, fungsi Muhammadnya itu ada dua fungsi. Abduhu dalam arti sebagai mukmin ya, yang diperintah gitu, atau yang menurut gitu, yang melayani, disuruh, yang disuruh. Itulah Abduhu. Aku diperintah, ini kalimat kata kerja pasif apa aktif? Umirtu, pasif ya. Dari amaro ya'muru, amron, memerintah atau menyuruh. Dipasifkan umiro yu'maru. Nanti umiro, umiru, tafsir 14 biasa kan. Umirot, umirota, umirna, umirta, umirta, umirtuma, umirtum, umirti, umirtuma, umirtunna, umirtu, umirna. Berarti di sini wakil subjeknya ana. Kalau di situ ana, di sini ana juga. Karena yakununya. Ya kan? Karena yakunu, yakuani, dan seterusnya ya. Sampai nanti
akunu, nakunu. Nah ini kenapa nih patah? Adaan. An itu mempatahkan akhir kata kerja sedang. Fungsi an itu membendakan. Jadi pada hakikatnya ini kata benda ya. Kalimat kata benda. Dalam bahasa Indonesia nggak ada. Maksudnya nggak ada kan begini. Kalau itu diterjemahkan sebagai kata benda, dia menjadi rancu gitu. Kalau bagi bahasa Al-Quran mah nggak rancu. Tapi bagi bahasa Indonesia nggak rancu. Makanya kita bilang itu nggak sepadan. Sama aja nggak ada tata bahasanya ya. Kalau maknanya ya menjadi bagian dari orang-orang mukmin gitu. Sampai di sini bisa ditangkap nggak? Poinnya itu tadi ya. Kalau ada orang-orang yang kita hadapi itu mereka ragu, ya diputus saja pilihan. Ini baru lakum dinukum waliyadin namanya itu. Aku tidak hidup mengabdi menurut apa yang kalian abdi, ya kan? Yaitu selain ajaran Allah. Tetapi aku hidup mengabdi menurut ajaran Allah yang mematikan kalian. Gitu. Mematikan budaya kalian maksudnya. Itu di closing aja begitu. Nggak usah panjang lebar dijelasin detail. Nanti penyebab keraguan juga ada di ayat lain nanti. Kenapa kok menjadi ragu gitu loh.